Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkaltu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hada wa ba'dih. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Khalid Mutakin. Saya Tulabunur, sekaligus mahasiswa di Turki. Mahasiswa di Universitas Agdar atau Jamiah Agdar, kuliah Syariah Ilahiyat Arabca. Masya Allah, sedikit akan kami sampaikan tentang apa itu Risalah Nur. Risalah Nur adalah kuliah atau kumpulan kitab-kitab atau kumpulan pelajaran-pelajaran, kumpulan tafsir-tafsir yang ditulis oleh Ustadz Al-Alim Al-Alamah Badi'uzzaman Sa'idi Nursi, salah satu ulama kibar, ulama alim, ulama zuhud dari Turkiya, yang mana beliau menulis sebagian tafsirnya itu dari dalam penjara. Kita bisa bayangkan, Masya Allahnya beliau, Ustadz Badi'uzzaman Sa'idi Nursi. Mungkin kita pernah mendengar sejarah atau tarikh atau lembaran-lembaran cerita sekali berbeliau di Timur Tengah seperti Sayyid Qutb yang menulis tafsirnya dari dalam penjara, pun juga ulama dari Indonesia seperti Buya Hamka, tafsir Al-Azhar yang ditulis dalam penjara. Dan Ustadz Sa'id Nursi kurang lebih mengalami keadaan yang sama, bahkan lebih syadid, lebih kuat tekanannya yang diberikan kepada beliau ketika beliau menuliskan tafsirnya. Ustadz Sa'id Nursi mengalami dua marhalah dalam kehidupannya. Marhalah pertama ketika masih dalam masa kekhilafahan Utsmani, yaitu sebelum runtuhnya kekhilafahan Utsmani. Kemudian masa yang kedua adalah setelah Sukutul Khilafah atau setelah runtuhnya kekhilafahan Utsmani. Ustadz Badi'uzzaman Sa'idi Nursi sebelum runtuhnya kekhilafahan Utsmani ihtam atau sangat berfokus atau mengabdikan dirinya, jihad beliau menegakkan Islam itu dari dalam politik, dalam siasah di sekitaran pemerintahan Daulah Utsmaniyah dengan niat untuk menegakkan Islam dari dalam politik. Akan tetapi ketika setelah Sukutul Khilafah dan beliau melihat banyak keburukan di mana antar ulama saling mencaci maki, yang berbeda kelompoknya saling menghina, beliau kemudian meninggalkan siasah dan kita terkenal dengan sebutan atau kata-kata masyhur beliau, A'udzubillahi minasyaiton wassiyasah. Aku berlindung dari godaan syaitan dan politik. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan politik. Ustadz Badi'uzzaman Sa'id Nursi lahir dari kota Bitlis, salah satu kota di dekat kota Bitlis ada nama daerahnya Nursi. Beliau lahir di desa Nursi dekat kota Bitlis dan dilakopkan, nisbahkan Ustadz Badi'uzzaman itu dengan tempat kelahiran beliau, desa Nurs. Jadi namanya Ustadz Badi'uzzaman Sa'id An-Nursi, dekat dengan kota Bitlis di Turki bagian timur. Ustadz Badi'uzzaman Sa'id Nursi semasa kecilnya sudah bergelut atau sangat berfokus pada pendidikan agama Islam. Bahkan diawali dari kedua orang tuanya yang sangat alim, sangat menjaga agama mereka. Ayah Ustadz Badi'uzzaman Sa'id Nursi terkenal dengan ceritanya yang masyhur. Ketika ayah Badi'uzzaman Sa'id Nursi mengembala kambingnya atau dombanya, mengembala hewan gembalaannya, ketika menggiring ke tempat makan atau tempat ladang yang para kambingnya itu bisa makan, ayah Badi'uzzaman Sa'id Nursi menutup mulut-mulut kambingnya dengan penutup kerangkeng supaya ketika di jalan kambingnya tidak memakan rumput orang lain atau memakan hak yang bukan haknya. Ketika sudah sampai di ladang yang itu halal,
Maka kemudian ayah Badiu'zzaman Said Nursi melepaskan penutupnya. Ini memperlihatkan bagaimana ayah Badiu'zzaman Said Nursi yang sangat menjaga kehalalan yang masuk ke dalam hewan peliharaannya, apalagi kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Ibunda dari Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi juga terkenal dengan cerita masyhurnya yang Masya Allah bisa kita ambil hikmahnya, faedahnya, dan mungkin bisa kita terapkan kepada keluarga-keluarga kita. Ibu Badiu'zzaman Said Nursi tidaklah menyusui anak-anaknya kecuali dalam keadaan bersuci atau berwudu. Ini menjadi hikmah bagaimana sesuatu hal ketika kita menginginkan suatu pencapaian yang tidak biasa, maka harus ada usaha yang tidak biasa pula. Pencapaian yang luar biasa harus diusahakan dengan hal-hal usaha-usaha yang tidak biasa. Seperti ayahnya Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi dan ibundanya yang Masya Allah perilaku beliau, kezuhudan beliau, menjaga agamanya beliau dan menghasilkan ulama besar, al-alim, al-alamah Badiu'zzaman Said Nursi. Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi kurang lebih mengarang kitab atau menuliskan kitab lebih dari 12 jilid. Dan keseluruhannya kurang lebih adalah kitab tafsir. Akan tetapi tafsirnya tidak seperti tafsir yang runtut dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi menuliskan tafsir-tafsirnya adalah tafsir maudhu'i. Dan ini dilatar belakangi juga karena dakwah beliau dari dalam penjara dan kebutuhan dari Thulabun Nur. Ceritanya adalah kala itu Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi ketika Sukutul Khilafah beliau mendapatkan tekanan besar dari pemerintahan sehingga beliau diasingkan, kemudian dipenjarakan. Dan ketika dipenjarakan, beliau menuliskan surat-suratnya yang berisi tentang agama, berisi tentang hikmah-hikmah dari ayat Al-Qur'anul Karim dan tafsir-tafsirnya yang kemudian dikirimkan kepada murid-muridnya. Dari murid-muridnya kemudian mengirimkan kembali, menyalin surat-suratnya, menyalin risalah-risalahnya kepada teman-teman dekatnya, kepada keluarga-keluarganya, dan kepada kaum muslimin kala itu. Perlu kita ketahui bahwa kala itu semenjak Sukutul Khilafah, Islam dominan sekali di Turki dilemahkan. Yang dulunya Islam berjaya bersinar di masa kekhilafan Daulah Utsmaniyah, praktis setelah runtuhnya kekhilafan Utsmani, Islam dilemahkan. Guru-guru agama ditangkapi, bahkan juga dibunuh. Kemudian pelajaran agama dilarang. Kemudian kitab-kitab, pelajaran-pelajaran agama dilarang edarkan. Maka dakwah Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi melalui cara yang sembunyi-sembunyi. Salah satunya adalah dengan risalah atau surat-surat yang dikirimkan lewat sembunyi-sembunyi oleh murid-muridnya. Dan itu menjadi latar belakang terkumpulnya Rasailin Nur atau kumpulan dari risalah-risalah, kumpulan dari surat-surat Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi yang kemudian dikumpulkan menjadi satu, menjadi kuliah Rasailin Nur yang kita bisa baca sekarang, kumpulan hikmah yang beliau dakwahkan selama lebih dari hampir seluruh masa hidup beliau untuk mengabdikan kepada agama Islam dan umat Islam. Salah satu kitab yang masyhur yang menjadi asasnya adalah 4, yaitu kitab Al-Kalimat, kemudian kitab Al-Maktubat, Al-Lama'at, dan Asy-Syu'a'at. Termasuk juga kitab beliau yang ditulis dengan bahasa Arab, yaitu Isyaratul I'jaz dan Masnawi Arabi An-Nuri. Isyaratul I'jaz wa Madzanil I'jaz adalah tafsir beliau, tafsir Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi yang ditulis langsung oleh Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi dengan bahasa Arab. Pun juga Masnawi Arabi An-Nuri. Dan keseluruhannya adalah kuliah Rasailin Nur yang mencakup tafsir dari ayat Al-Qur'anul Karim yang mulia
yang beliau ajarkan kepada umat Islam. Ada sedikit yang berbeda dari tafsir-tafsir beliau yang beliau bawakan dari tafsir di dalam Risalah Nur. Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi sedikit berbeda dengan jumhur ulama yang menuliskan tafsirnya. Dan ini menjadi keunggulan dari tafsir-tafsir Ustadz Said Nursi, yang mana bila mana tafsir-tafsir pada umumnya runtut dari awal, kemudian menjelaskan balaghahnya, kemudian menjelaskan kaidah-kaidah tafsiriyahnya, Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi lebih menekankan kepada tafsir maknawi, yang mana bila tafsir yang pada umumnya jumhur ulama yang menekankan pada balaghah, bayan, badi, lain sebagainya, mengharuskan bagi para pembacanya untuk paham terlebih dahulu apa itu balaghah, apa itu badi, apa itu bayan, dan kaidah-kaidah tafsirah lainnya. Akan tetapi, Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi membawakan dalam tafsirnya itu dengan kaidah-kaidah tamsiliyah, percontohan atau analogi, yang mana Risalah Nur diperuntukkan kepada seluruh masyarakat, seluruh kalangan, tidak menutup itu orang awam atau orang yang sudah alim. Semuanya boleh untuk membaca Risalah Nur. Bahkan orang ateis pun silahkan untuk membaca Risalah Nur. Bahkan di beberapa kalimat di dalam Risalah Nur terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak sadari, justru kita awalnya menghindari pertanyaan tersebut karena sukar untuk menjawabnya. Salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan, kenapa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Apa hikmahnya? Juga pertanyaan-pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Bukankah menciptakan keburukan itu adalah sebagian dari sebuah keburukan? Dan Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi menjawab dengan kalimat-kalimat yang indah. Misalnya, ketika ada pertanyaan, bukankah menciptakan keburukan itu adalah sebuah keburukan? Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi menjawab, Inna khalqa syarri laisa bisyarrin, walakin kasbu syarri syarrun. Sesungguhnya, penciptaan atau menciptakan keburukan itu laisa syarron, bukan suatu keburukan. Menciptakan keburukan itu bukan suatu keburukan. Walakin, akan tetapi, melakukan keburukan itu adalah keburukan. Dan ini hikmahnya. Terkadang, kita melihat sesuatu itu dari hal yang berlawanan darinya. Misalnya, kita tidak akan mengenal apa itu siang kalau tidak ada malam. Kita tidak akan mengenal nikmat dari sehat kalau nggak ada sakit. Maka nikmat akan terasa nikmat kalau nikmat itu hilang. Kita baru sadar, oh ternyata kita mempunyai nikmat gigi yang sehat. Ketika datang sakit gigi, pun juga nikmat-nikmat yang lainnya. Maka penciptaan keburukan itu bukan suatu keburukan, tapi melakukan keburukan itu suatu keburukan. Misalnya, babi adalah hal atau hewan yang diharamkan untuk dimakan dalam Islam. Penciptaannya bukan suatu hal yang keburukan, akan tetapi memakan babi itu adalah suatu keburukan. Dan itu adalah hikmahnya bagaimana manusia diturunkan ke muka bumi adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maka seluruh amalan manusia di muka bumi ini adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara ibadah yang hakiki, ubudiyah, salat, zakat, puasa, atau ibadah-ibadah yang salbiyah. Misalnya kita niatkan makan kita untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita makan, kita bisa semangat untuk belajar, kemudian kuat bekerja. Itu akan menjadi ibadah. Pun juga seluruh amalan-amalan yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah. Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi pada tahun 1911 beliau pergi ke Masjid Jami Umawi di Damaskus, Suriah. Kemudian
beliau memberikan khutbah yang sangat terkenal dan kemudian tercatat dalam khutbah Syamiyah yang maujud, yang ada sampai sekarang kitabnya. Mustakil ada kitab Kutaibah berjudul Khutbah Syamiyah, atau dalam kitab besarnya terdapat dalam Syekhul Islam yang terdapat pada bab Khutbah Syamiyah. Beliau memberikan khutbah di hadapan ulama-ulama Suriah, yang mana kita tahu ulama-ulama Suriah berkelas dunia dan kita berguru kepada ulama-ulama Suriah Damaskus, yang tidak heran karena sebelum Daulah Utsmaniyah, jauh sebelum Daulah Utsmaniyah, Damaskus adalah pusat pembelajaran Islam di masa kekhalifahan Umayyah. Ustadz Badi'uz Zaman kala itu waktu 1911 beliau datang ke Damaskus untuk memberikan khutbah Syamiyah di hadapan ulama-ulama Suriah dan tentunya masyarakat Suriah kala itu. Beliau memberikan khutbah yang sangat cemerlang pandangan beliau tentang masa depan umat Islam, yang mana terdapat 6 penyakit yang menjangkit umat Islam dan 6 obat yang seharusnya umat Islam lakukan untuk melawan penyakit-penyakit tersebut. Di antaranya adalah penyakit suka permusuhan, kemudian putus harapan, kemudian tidak terdapat atau suka terhadap kedustaan. Masih banyak umat Islam yang terjangkit dengan masalah-masalah ini. Dan lebih lengkapnya terdapat di Syekhul Islam di bab Khutbah Syamiyah atau dalam Kutaibah, kitab yang tersendiri berjudul Khutbah Syamiyah. Rekan-rekan bisa membacanya. Di sana terdapat 6 penyakit yang menjangkit umat Islam dan obat untuk menanganinya. Dan begitupun dengan risalah-risalah yang lainnya, yang mana Ustadz Badi'uz Zaman Sayyidi Nursi membawakan risalah-risalah yang cukup Masya Allah, Tabarakallah, yang ta'ajabna, membawakan dengan mudah tamsiliyah, permisalan, analogi-analogi, yang mana orang awam pun bisa memahaminya. Misalnya di bab takdir, kemudian kehidupan setelah kematian, kemudian tugas ubudiyah manusia, Ustadz Badi'uz Zaman tidak serta-merta menunjukkan tujuan ibadah, kemudian dalilnya apa. Akan tetapi Ustadz Badi'uz Zaman Sayyidi Nursi juga memberikan analogi untuk mempermudah pemahaman para pembaca, pemahaman umat Islam yang membaca Risalah Nur. Dan salah satu karya-karya beliau ada di belakang kami, yang dimana sudah diterjemahkan kurang lebih dari 60 bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, di mana yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kitab-kitab kecil beliau seperti Tuntunan Generasi Muda, Khutbah Syamiyah, Mukjizat Al-Quranul Karim, kemudian dan lain sebagainya. Termasuk kitab-kitab yang besar seperti kitab Al-Kalimat, Al-Maktubat, Al-Lama'at yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini mempermudahkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih belum bisa untuk memahami bahasa Arab, kita bisa merujuk ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk memahami dari tafsir-tafsir Ustadz Badi'uz Zaman Sayyidi Nursi. Salah satunya dari kitab Al-Lama'at atau dari Al-Kalimat atau dari Al-Maktubat. Alhamdulillah, ketika di Turki kami mendapatkan faedah yang sangat banyak dari Risalah Nur tentang bagaimana menjaga iman, bagaimana kita memahami Islam dengan cara pandang yang luas dan dalam. Tidak kita hanya memahami Islam dengan manusia diturunkan ke dunia ini sebagai insan yang wajib beribadah. Akan tetapi kita bisa memandangnya dengan lebih luas lagi, bahwa manusia membawa amanah yang lebih luas, khalifah fil ard, dan juga membawa masalah yang kebaikan kepada dunia ini. Begitu yang bisa kami sampaikan.
Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Boleh bertanya sedikit, Mas Khalil, Boleh. mengenai Risalah Nur ini. Tadi kan mungkin udah antum jelaskan beberapa hal tentang panjang, termasuk dari segi biografi Ustadz, dari segi dakwahnya. Uh, saya mau nanyakan apa yang pernah Mas Khalil rasakan perbedaan ketika membaca Risalah Nur ini dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Entah mungkin dari sudut cara pandang Mas Khalil terhadap kitab ini atau dari yang lain mungkin. Ya. Salah satu yang identik dengan kitab-kitab Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi dalam tafsir-tafsirnya di kuliah Rosailin Nur atau Risalah Nur, yang berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya yang dapat kita ambil hikmahnya adalah Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi menjelaskan dalam tafsir-tafsirnya itu dengan analogi yang sederhana untuk memperdalam pemahaman kita. Beliau membawakan analogi-analogi untuk mempermudah pemahaman manusia tentang syariat Islam. Misalnya tentang bab bersyukur. Ketika kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan nikmat, yang wajib kita puji, yang wajib kita bersyukur kepadanya adalah Rabb yang memberikan nikmat itu, bukan orang yang wasilah, perantara yang memberikan nikmat. Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi memberikan analogi yang Masya Allah yang bisa kita ambil hikmahnya. Walillahul masalul a'la, misalnya terdapat seorang raja yang kemudian memberikan perintah kepada khadimnya, pelayannya, untuk memberikan hartanya sebagian hadiah harta kepada masyarakatnya melalui perantara pelayannya. Kemudian masyarakatnya menerima dari pelayan yang membawakan harta dari sang raja. Dapat kita pahami dari sini, kita berterima kasih itu kepada pelayannya atau kepada sang rajanya. Maka sepatutnya bagi masyarakat yang diberi hadiah tersebut adalah berterima kasih kepada sang pemberi harta tadi, yaitu sang raja, bukan kepada sang pelayan tadi. Walillahul matsalul a'la. Sebagaimana kita manusia hidup di dunia ini yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat, bukan kepada orang yang memberikan nikmat, yang mana orang itu sebagai perantara saja dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Dan itu salah satu contoh sederhana yang mana dalam tafsir-tafsir beliau banyak sekali memberikan analogi-analogi untuk mempermudahkan kita memperdalam iman dan memahami bagaimana konsep Islam lebih dalam dengan cara yang berbeda, dan ini memudahkan kita, baik orang awam ataupun orang alim, bahkan orang-orang ateis pun atau mulhidin pun atau orang-orang orientalis silahkan untuk membaca Risalah Nur karena di sana terdapat pembawaan-pembawaan yang mudah untuk dipahami. Oke, tamam. Terima kasih Mas Saleh. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Risalah Nur, Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi dahulu pernah membaca salah satu majalah dari Barat, yang mana dalam majalah tersebut terdapat kutipan dari seorang wazir dari Inggris, yang mana beliau mengatakan, kita tidak akan pernah mengalahkan umat Islam selama Al-Quran masih berada di dalam genggaman umat Islam. Maka kita harus mengambilnya Al-Quran itu dari genggaman orang Islam, umat Islam, atau kita memutuskan umat Islam darinya. Maka ketika itu Ustadz Badiu'zzaman Said Nursi membaca majalah tersebut, beliau mengucapkan ucapan yang sangat masyhur, akan saya buktikan bahwa Al-Quran itu adalah cahaya maknawi atau syamsun maknawi yang cahayanya tidak akan pernah redup sepanjang zaman. Maka kita akan melihat, dan ini adalah
qat'i, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an adalah pegangan atau cahaya maknawi yang sinarnya tidak akan pernah redup sepanjang zaman. Dari saya sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.